Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, kasih sayangnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita masih diberi kenikmatan, masih diberi waktu untuk bisa menikmati bagaimana agungnya bulan suci Ramadan. Tentunya juga dengan melaksanakan sholat tarawih dan amal-amal kebaikan lainnya. Dan nikmat yang paling utama ialah diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam juga senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita semua yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang gitu. Hingga kemudian kita bisa mengetahui mana benar, mana salah, mana boleh dan mana yang tidak boleh, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan insya Allah kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon izin tadi sore Pak Kiai menitipkan pesan pada Krisna gitu Bu, untuk memberikan kultum gitu, atau kuliah 7 menit senang kultum. Tapi mudah-mudahan teu dugi 7 menit Bu gitu. Biasanya kan sok resep anu gancang-gancang hari ya teh. Yang cepat-cepat beres gitu. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, betul? Betul. Kenapa mulia? Karena banyak sekali keistimewaan gitu. Nah salah satunya adalah di setiap malamnya dilaksanakan sholat tarawih. Meskipun ini sunnah, tetapi sangat dianjurkan gitu kan, muakkad gitu, mendekati. Sangat dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat tarawih dan juga amal-amal kebaikan lainnya. Sebab di dalam keterangan ada kebahagiaan di dalam bulan suci Ramadan itu Bu. Ada 2 kebahagiaan di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, kebahagiaan pertama adalah ketika datangnya bulan suci Ramadan atau kita menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya kita selalu ada rasa kebahagiaan di situ. Itu adalah tandanya kaum yang beriman atau kaum muslimin, dan kita selalu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang kedua adalah ketika akan menyambut buka puasa. Itu kan biasanya ada ngabuburit gitu, budaya-budayanya itu, atau kita berburu takjil. Ketika akan buka puasa tentunya ada kebahagiaan bahwa oh ya kita sudah puasa, kita akan berbuka. Nah, di situ kebahagiaannya ada di situ. Tapi ternyata di bulan suci Ramadan ini ada kelompok atau orang-orang yang dia merugi gitu. Meskipun bulan suci Ramadan ini dikhususkan, di dalam keterangan itu dijelaskan bahwa bulan suci Ramadan ini dikhususkan untuk kaum muslimin. Jadi kan ada bulannya Kanjeng Nabi yaitu bulan Maulid, ada bulannya Allah, bulan Rajab. Nah, bulan Ramadan itu dikhususkan untuk kaum muslimin sebab di dalamnya banyak kebaikan. Apabila kita melaksanakan satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan. Begitupun dengan keburukan. Tetapi hitungan kelipatan kita dengan Allah itu tentu berbeda Bu. Kami misalkan satu kebaikan dikali lipatkan dengan 10 kebaikan. Nah kalau orang mah yang hitungnya teh hiji 2 3 sampai 10 gitu. Manusia-manusia biasa. Tapi hitungan Allah itu berbeda. Tentunya 10-nya 10 berapa kita wallahu alam gitu. Pasti adalah kebaikan yang dilipat gandakan begitu banyak gitu. Begitupun dengan ampunan Allah. Di dalam keterangan ketika ada seorang kaum muslimin yang akan melakukan keburukan atau dia sudah melakukan keburukan, maka Allah itu menyuruh malaikat untuk tidak ditulis terlebih dahulu keburukan tersebut. Ketika ada
misalkan orang beriman, orang Islam melakukan keburukan, kemaksiatan, tapi Allah menahannya, jangan dulu ditulis, kata Allah, jangan dulu ditulis. Atau malaikat raqib atau malaikat atid gitu kan, penulis keburukan kebaikan, jangan dulu ditulis, tunggu 7 sampai 7 jam. Ketika dia sudah bertaubat, maka dihapuskan keburukan itu. Dan itu ketika kita sudah melakukan keburukan. Berbeda dengan ketika kita akan melakukan kebaikan. Apabila kita akan melakukan kebaikan, kita baru niat saja ingin melakukan kebaikan, Allah sudah langsung menyuruh malaikat untuk cepat-cepat tulis. Padahal kita belum melakukan kebaikan, Allah menyuruh cepat tulis, padahal baru niat gitu Bu. Makanya sering-sering selalu, oh saya niat untuk kebaikan, itu sudah langsung Allah catat. Apalagi kita sudah melakukannya, apalagi di bulan suci Ramadan. Itu adalah salah satu kemuliaan Allah, atau salah satu kelapangan Allah, salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya. Atau kita memiliki dosa yang banyak, tapi ketika kita ada hasrat, ya Allah minta ampun, ya Allah astagfirullah gitu, tidak usah terlalu banyak misalkan, oh saya sadar saya salah, Allah akan langsung mengampuni gitu. Itu salah satu bagian daripada kasih sayang Allah kepada para hambanya. Nah, balik lagi ke tadi Bu, ada kelompok orang yang dia merugi di bulan suci Ramadan. Loh kok ada gitu kan? Ketika saya baca kok ada orang yang merugi, padahal kan bulan suci Ramadan bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, tapi ada yang merugi. Ada Bu, salah satunya adalah orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu. Dia melaksanakan puasa dari sahur hingga buka. Dia membaca Al-Quran tadarusan, sholat duha, sholat sunat dilaksanakan, tahajudnya dilaksanakan, zikirnya, sholawatnya dilaksanakan, tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Itu diibaratkan ada air di dalam gayung, air banyak, tetapi gayungnya bolong gitu. Dia melaksanakan sholat duha misalkan, ngambil air sedikit. Dia melaksanakan sholat tahajud, ngambil air sedikit. Dia melaksanakan tadarusan Al-Quran, ngambil air sedikit. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu, sholat yang wajib, gayungnya itu bolong Bu. Jadi percuma gitu Bu. Kita banyak melakukan yang sunah-sunah tapi tidak melakukan yang wajib. Kalau kata Pak Kiai, kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat subuh 1 gitu, misalkan, tidak melaksanakan sholat subuh, itu ibarat manusia tanpa kepala gitu. Kabayang punya jalmi teu aya iaan kumaha gitu kan, serem gitu. Nah ibaratnya seperti itu. Itu baru 1 sholat yang ditinggalkan. Apalagi misalkan 2 sholat duhur ditinggalkan, apalagi semuanya, kan nampak tidak ada gitu kita itu. Jadi itu adalah salah satu kelompok orang yang dia merugi di bulan Ramadan. Yang kedua adalah mereka yang biasa saja di bulan Ramadan. Dia tidak ada perasaan kebahagiaan, tidak ada perasaan senang ketika mendapat bulan Ramadan, bulan yang suci gitu. Biasa-biasa weh, asa cika bulan kamari sarua gitu. Gawe-gawe sarua gitu. Kuliah-kuliah sarua gitu. Sampai nahan lapar hungkul gitu. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada pembeda. Itu mereka termasuk ke dalam orang yang merugi. Sebab dia tidak ada perasaan senang ketika datangnya bulan Ramadan. Padahal dia tahu kalau melakukan kebaikan akan dilipat gandakan. Ketika dia tahu kalau melakukan keburukan dan dia bertaubat, itu langsung dihapus dosanya semuanya. Bahkan di dalam fadilah tarawih itu kan, setiap malamnya itu selalu ada fadilahnya gitu, selalu ada keberkahannya. Itu kan salah satu keistimewaan bulan Ramadan gitu. Tidak hanya dilipat gandakan, oh ternyata ketika ada melaksanakan sholat tarawih di malam pertama fadilahnya ini, di malam kedua fadilahnya ini. Itu untuk menyemangati kita. Terus yang selanjutnya adalah kelompok dia yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Hawa nafsu di sini ditafsirkan atau diartikan sebagai dia tidak bisa menahan untuk melakukan kemungkaran. Kemungkaran itu bukan hanya maksiat, kemungkaran itu bukan hanya meninggalkan sholat, tetapi ghibah, berbohong, korupsi, juga itu adalah termasuk kemungkaran-kemungkaran yang tidak diridhoi oleh Allah.
kalau kita misalkan puasa, melaksanakan sholat dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan, tapi kita masih menggibah di siang hari gitu. Kita masih melakukan korupsi misalkan. Oh ini bayar bensin misalkan 20.000, korupsi 5.000, kangge tajil. Oh bahasanya kangge tajil, tapi tetap itu adalah tindakan yang tidak diridhoi. Itu termasuk ke dalam kelompok orang yang merugi. Gitu Bu. Jadi itu kira-kira ada beberapa kelompok orang yang merugi. Yang pertama tadi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah Bu tadi kehilap gitu. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya gitu kan. Ya itulah pokoknya Bu tadi ya udah disampaikan. Intinya adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini ibu-ibu, bapak-bapak kita harus bisa mengistimewakan. Sebab kemarin sudah dibahas oleh Pak Kiai, dalam sebulan kita ini sedang melewati proses pendidikan gitu. Ini kalau kupu-kupu mabu tinu hilet gitu punya tinu geuleuh gitu hilet araratel gitu. Tapi puasa selama beberapa hari dia jadi kupu-kupu gitu. Nah itu ibaratnya kita bulan puasa ini juga seperti itu. Tapi bulan puasa bukan hanya untuk kita menahan dahaga saja. Misalkan sudah sahur, paginya kerja atau kuliah, menahan dahaga aja gitu. Itu kan juga termasuk kita bermalas-malasan gitu. Atau misalkan kita untuk mempersingkat waktu biar cepet-cepet buka, tidur we di rumah. Nggak ada kegiatan mah tidur we. Diisuk begituan ke maghrib sare gitu gawe nanti. Kan aya nu gitu beberapa. Aya nu ngahaja begadang terus malam subuh-subuh nanti tidur. Dugikeun ka tabu 5 teh tidur keneh. Kayak pas aya bedug adan karek buka. Nah, jadi sholat nanti dirapel kan. Tapi nanti biasa punya dirapel terus gitu. Itu Bu, bahwa kita sedang melewati fase pendidikan di dalam 1 bulan full. Kita sedang dididik oleh Allah untuk menjadi manusia yang kembali suci dengan berbagai aktivitas kebaikan. Kalau misalkan di bulan sebelumnya kita tidak melaksanakan sholat duha, ya di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat duha. Kalau di bulan sebelumnya kita tidak begitu banyak tadarus Al-Quran, ya di bulan suci Ramadan kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Kalau di bulan yang sebelumnya kita tidak melaksanakan sholat rawatib, ya di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat rawatib. Apabila hal ini terus dilakukan selama 1 bulan full, maka itu akan membentuk karakter, gitu Bu. Jadi nanti akan terbiasa dengan itu semua. Ketika memasuki bulan Syawal, kita akan terbiasa dengan kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Nah harapannya seperti itu. Jadi maksud pendidikan itu adalah di situ. Di sisi lain kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu, tidak mengikuti nafsu-nafsu kita, tetapi juga kita didikte gitu untuk selalu melaksanakan kebaikan hingga nantinya menjadi karakter kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan di bulan suci Ramadan. Nanti ketemu bulan Syawal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai nanti Muharram terus dan sebagainya, dan sampai nanti ketemu bulan Ramadan lagi, aktivitasnya selalu seperti itu. Nah itulah yang dimaksud dengan orang yang memenangkan bulan Ramadan atau orang yang menang di dalam melaksanakan bulan puasa Ramadan. Itu barangkali Bu Bapak, karena tujuannya juga kultum ini kuliah 7 menit jadi tidak bisa lama. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, karena memang kurang persiapan, tapi harus selalu siap gitu di hadapi piyama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.